kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, pada sore hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu untuk memohon petunjuk-Mu, mohon bimbingan-Mu untuk memasuki jam kerahiman ilahi yang agung. Semoga permenungan kami pada jam kerahiman ilahi berkenan di hati-Mu. Kami membawa ke hadapan-Mu doa-doa segenap orang yang menitipkan doa-doanya melalui kami. Semoga jam kerahiman ini bermakna bagi kami. Hadirlah Engkau ya Tuhan dengan roh-Mu. Terangilah hati dan budi kami, agar permenungan ini bukan hanya tempat kami memohon kepadamu, tapi juga tempat kami semakin berpasrah kepada kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 707. 2 Oktober 1936. Jumat pertama dalam bulan. Sesudah komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang menyampaikan kata-kata ini kepadaku. Kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku, bukan karena rahmat atau anugerah, tetapi karena kehendakku yang lebih Kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan Engkau sedemikian mesra, seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. Saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama mari kita lihat apa yang dimaksud Tuhan lewat catatan harian ini. Pertama, kita melihat, kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku bukan karena rahmat atau anugerah. Ini yang poin pertama yang perlu kita renungkan. Kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku bukan karena rahmat atau anugerah. Mau dikatakan kepada kita dalam permenungan kita sore ini, Santa Faustina mencintai Allah, mencintai Yesus, bukan karena hal-hal yang luar biasa yang dilakukan melalui Dia. Hendak mengajak kita agar kita juga mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, bukanlah karena sesuatu atau banyak hal yang kita terima dari Allah. Bukan karena banyak berkat-Nya. Bahkan dalam kesulitan, dalam tantangan pun, kita harus mengasihi Allah. Bukan karena kita menerima begitu banyak rahmat dari Allah, maka kita mencintai Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengasihi Dia. Karena Allah layak untuk dikasihi. Dia menciptakan kita. Dia menjadikan kita. Itu pun kita harus syukuri. Bukan karena sesuatu yang kita terima dari Allah. Hidup kita sendiri sudah merupakan anugerah dari Allah. Sudah merupakan rahmat dari Allah. Jadi, memuji dan memuliakan Tuhan bukan pertama-tama karena kita pada saat ini
menerima berkat-berkat materi, menerima berkat-berkat yang lain dari Allah. Tetapi pada dirinya sendiri, kita wajib memuliakan Tuhan, karena Dia menciptakan kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dan yang kedua, berkaitan dengan itu dikatakan, tetapi karena kehendakku yang lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Kehendak Allah lah yang pertama-tama harus kita sayangi, kita terima dalam hidup kita. Memang kehendak Allah, bila kita lihat dari satu sisi, dari kacamata manusiawi kita, bisa saja tidak sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Tetapi kehendak Allah itu tidak pernah keliru, tidak akan pernah mencelakakan kita, tidak akan pernah memberikan kita yang buruk. Tetapi kehendak Allah, bagaimanapun rupanya, adalah yang terbaik bagi kita. Walaupun keinginan-keinginan manusiawi kita tidak selalu dapat dijawab pada waktu yang sama. Karena kehendak Allah lebih utama. Karena kehendak Allah itu menuju keselamatan, membawa kita kepada keselamatan, bukan membawa kita kepada kesenangan-kesenangan kita. Hal itu yang sering kurang mampu kita sadari, bahwa seolah-olah apabila kehendak kita tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita. Padahal sejatinya ialah kehendak Allah akan membawa kita kepada kebaikan, kepada keutamaan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Bukan semata-mata diinginkan oleh jasmani duniawi kita. Oleh sebab itu dikatakan oleh Yesus dalam buku catatan harian ini, itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan engkau sedemikian mesra, seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. Allah mencintai orang yang menerima kehendak Allah sepenuhnya di dalam hidup mereka. Allah mengasihi orang yang di dalam hidupnya mengandalkan kehendak Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada jam kerahiman ilahi ini, mari kita semakin mengecilkan ego kita. Pada jam kerahiman ilahi, sering terjadi bagi para devosan kerahiman ilahi, bagi kita semua, bagi para murid-murid kerahiman ilahi, mengedepankan keinginan-keinginan kita. Memohon ini, memohon itu, untuk dikabulkan hal yang ini, dikabulkan hal yang itu. Devosan kerahiman ilahi yang sejati, para murid kerahiman ilahi yang sejati, bukan lagi pertama-tama mengedepankan ego, kebutuhan-kebutuhan pribadinya untuk dijawab pada jam-jam kerahiman. Tetapi semakin mengecilkan egosentrisme kita, semakin mengecilkan keakuan kita, tetapi semakin membesarkan kehendak Allah. Kehendak Allah yang terjadi pada jam kerahiman, mari kita semakin menaklukkan keegoisan kita. Membiarkan kita dibawa masuk kepada permenungan. Biarkanlah kehendak Allah yang terjadi. Karena pada jam kerahiman itu yang pertama-tama dibutuhkan oleh jiwa kita adalah keselamatan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, benamkanlah dirimu pada jam kerahimanku. Bawalah jiwa-jiwa orang berdosa, agar kerahimanku yang menang atas semuanya. Merenungkan jam kerahiman berarti semakin mengecilkan egoisme kita. Melihat penderitaan Tuhan yang begitu mencintai kita. Menyerahkan seluruh hidup kita pada kehendak Allah.
semakin mengecilkan peranan egoisme kita, semakin membesarkan peranan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi, beberapa detik lagi, kita akan masuk pada jam kerahiman ini. Mari, jadikan Tuhan lebih besar di hati kita. Pada jam kerahiman ini, kita bersama-sama datang pada Yesus yang menderita, merenungkan penderitaannya di kayu salib. Dia telah mengedepankan kehendak Allah, kehendak Bapa untuk menyelamatkan kita. Kita serahkan diri kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita kecilkan egoisme kita, supaya Allah mampu meraja, mampu menjadi besar di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.